Pemirsa, banjir bandang menerjang fasilitas umum termasuk kantor polisi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga pun panik. Ketinggian 70 cm. Oru-oru meluap hingga mengakibatkan banjir bandang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banjir menerjang sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, kantor kecamatan, jalan provinsi hingga kantor Polsek Batang Natal. Tahanan Polsek pun langsung dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Musibah ini sempat membuat warga ketakutan. Namun selang 1 jam pasca kejadian, genangan banjir berangsur surut. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Turki diringkus aparat Polrestabes Surabaya, Jawa Timur usai mencuri perhiasan dan juga uang di sebuah apartemen di Surabaya Selatan. Ironisnya, barang yang dicuri sang bule merupakan milik anak dari kekasih pelaku. Ditangkapnya warga negara asing berinisial MAK ini berkat rekaman CCTV saat pelaku keluar dari apartemen di kawasan Surabaya Selatan. Pria asal Turki ini membawa 2 koper hitam yang diduga berisi barang curian. Setelah menerima laporan dari korban, aparat Polrestabes Surabaya menangkap pelaku di Bandara Juanda, Surabaya. Pelaku kemudian dibawa ke apartemen untuk dilakukan penggeledahan dan benar saja di dalam koper ditemukan barang curian, yakni uang tunai dan perhiasan. Ironisnya, barang berharga dan uang yang dicuri adalah milik korban YA, anak dari pacar pelaku. Menurut polisi, aksi pelaku terbongkar berkat kecurigaan ibu korban karena tersangka tak bisa dihubungi saat bermalam di apartemen miliknya. Setelah mengecek apartemennya, bule nakal ini ternyata sudah kabur dengan membawa barang curian. Jadi motif yang bersangkutan tidak punya uang, sehingga ada kesempatan di situ ada barang, akhirnya diambil oleh yang bersangkutan mau dibawa kabur. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega melakukan penganiayaan terhadap bocah berusia 10 tahun karena telah mengambil uang sang nenek. Pelaku merupakan paman korban, kini telah diamankan petugas kepolisian. Bocah perempuan berusia 10 tahun, warga desa Bonto Manai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tega dianiaya pamannya sendiri berinisial F. Pelaku yang kini telah diamankan petugas kepolisian setelah rekaman videonya viral di media sosial. Pelaku mengaku melakukan penganiayaan dengan alasan memberikan efek jera kepada korban agar tidak lagi mengambil uang sang nenek. Sebelumnya, ibu korban yang saat itu berada di luar rumah meminta pelaku untuk membina keponakannya, bukan untuk dipukuli. Untuk kejadian ini sempat viral. Sebelum ada pelaporan, kami sudah memonitor di beberapa media sosial, langsung melakukan pengamanan terhadap diduga pelaku. Untuk pada saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan, kooperatif. Akibatnya kini korban mengalami trauma serta luka di bagian kepala, punggung, dan kaki. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang yang diduga disekap di negara Myanmar. Salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat mengunggah video kondisi yang terjadi dan juga meminta pemerintah Indonesia dapat membantu membebaskan mereka. Kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Inilah video yang direkam salah seorang korban TPPO asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga sebagai tempat penyekapan bagi 11 WNI di wilayah Myanmar. Dalam video tersebut, para korban mengaku telah disekap selama 2 minggu dan tak hanya itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dari pihak perusahaan.
Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat membebaskan dan memulangkan para korban ke Indonesia. Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat, serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang, kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada 2 teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Diketahui sebelumnya 11 korban tersebut diajak oleh rekannya dan dijanjikan pekerjaan di Myanmar sebagai admin dengan iming-iming gaji besar. Namun saat tiba di Myanmar, korban dipekerjakan sebagai penipu online. Itu di angka nominalnya 12 juta, 13 juta. Mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya gitu kan ya, yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Miyawadi ya, daerah konflik. Ada yang sudah baru 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi tidak sama gitu, ada beberapa tahapan keberangkatannya. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Namun penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik yang melanda wilayah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus hukum dugaan pengemplaian utang PT Inet Global Indo berlanjut. Sutinah, saksi kunci kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU fiktif, diperiksa Polda Metro Jaya. Sutinah diduga bekerja sama dengan Santoso dan juga Sukoco Halim untuk dapat ratusan miliar rupiah. Komisaris yang diduga kuat adalah komisaris fiktif PT Global Data Lintas Asia, Sutinah, kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Ia diperiksa atas dugaan rekayasa kasus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU fiktif Rabu pagi. Dalam akta perusahaan, Sutinah tercatat sebagai pemilik perusahaan alias komisaris. Perusahaan yang dikatakan dimiliki oleh Sutinah bisa meminjamkan uang kepada PT Inet Global Indo milik Sukoco Halim sebesar 7,2 miliar rupiah. Belakangan terungkap fakta bahwa Sutinah tak lebih dari seorang resepsionis alias petugas penjawab telepon di pusat kebugaran milik keluarga Sukoco Halim. Muncullah dugaan rekayasa pengajuan PKPU untuk membebaskan PT Inet Global Indo dari utang ratusan miliar rupiah. PT Inet Global Indo milik Sukoco Halim diduga telah berhasil mengumpulkan uang sebesar ratusan miliar rupiah dari berbagai lembaga keuangan maupun pemodal perorangan. Sebelumnya, istri Sukoco Halim, Juliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 12 Agustus 2024 lalu. Ia dilaporkan atas kasus yang sama, yakni bisnis hitam mengemplang utang ratusan miliar rupiah. Kala itu, Juliani tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemani suaminya Sukoco Halim bersama kuasa hukumnya. Sebelumnya, iNews telah menghubungi pihak Santoso dan Sukoco Halim, namun keduanya tidak memberikan respon untuk diwawancara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.